Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajibin wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Ikhwan, qul lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik serta hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama, mengkaji bersama berkenaan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, berkenaan dengan ahadits daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas berkaitan dengan aktivitas sehari-hari kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertujuan untuk kita lebih bisa mendekat kepada Allah, bisa lebih untuk memperbaiki diri kita, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkenaan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah ibadah yang memiliki arti penting dari kehidupan kita, memiliki arti penting bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitasnya. Dan ibadah itu adalah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita ingin mengkaji bersama berkenaan dengan tipe manusia di dalam menghadapi ataupun menjalani kehidupan mereka. Kita mengetahui bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat merdeka, memiliki pilihan dalam menjalani kehidupannya. Ketika mereka ingin memilih jalan yang benar, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan sampai pada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka orang-orang yang memilih jalan menjauh dari Allah atau keluar daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuat mereka semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada tipe daripada manusia-manusia ketika mereka menjalani kehidupan. Dari satu sisi kita melihat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yaitu dengan bebas dalam pilihannya untuk menentukan jalan mereka. Namun di satu sisi manusia juga memiliki kepribadian mereka dalam menjalani kehidupan. Ada orang-orang yang pesimis, ada orang-orang yang putus asa di dalam menghadapi kehidupan. Ada orang-orang yang terlalu optimis, merasa aman di dalam kehidupan. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang senantiasa bersabar dan beramal soleh di dalam kehidupan sehari-harinya. Kita ingin mengkaji satu persatu berkaitan dengan tiga tipe manusia di dalam menjalani kehidupannya. Tipe yang pertama yaitu orang-orang yang pesimis atau putus asa. Sehingga ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengambil nikmatnya, orang ini menjadi putus asa akan rahmat Allah. Orang ini kembali mengeluhkan apa-apa yang telah sebelumnya ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menjadi orang-orang yang berputus asa.
Sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Hud ayat ke-9, Allah mengatakan, A'udzubillahi ssamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in adzaqnal insana min rahmatin thumma naza'naha minhu innahu layu'usun kafur. Allah mengatakan, dan jika kami berikan kepada manusia, kemudian rahmat itu kami ambil kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, ada orang-orang yang sebelumnya mereka mendapatkan kehidupannya selalu lancar, enak hidupnya, tidak pernah mengalami kesusahan, selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengambil nikmat itu, mereka justru menjadi orang-orang yang putus asa. Jadi orang yang putus asa. Dan mereka tidak mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan sebelumnya. Jadi mereka hanya melihat kondisi susahnya saja. Mereka tidak melihat kondisi senangnya, kondisi bahagianya sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil nikmat ini. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkenaan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil nikmatnya kembali dari kita. Namun hari ini kita fokus ingin membahas tentang keputusasaan dari seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang-orang semacam itu. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, mereka lalai. Mereka lupa atas siapa yang telah memberikan mereka nikmat. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil nikmat itu kembali, mereka justru lebih banyak mengeluh kepada Allah. Bahkan sampai pada puncak putus asa atas apa-apa yang menimpa dirinya. Dan mereka lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah sebelumnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, la takum mimman yarjul akhirati bighairil amal yu'jabu bi nafsihi idza ufi wa yaqnatu idza btuli in istaghna batira wa futi wa in iftaqara qanita wa wahana. Rasulullah mengatakan, janganlah engkau menjadi orang yang mengharapkan pahala akhirat tanpa beramal. Poin yang pertama, jangan sekali-kali kita mendambakan surga Allah. Jangan kita sekali-kali kita mendambakan nikmatnya surga, atau mungkin mendambakan syafaat daripada Rasulullah SAW kelak di akhirat. Sedangkan kita tidak ada amal yang menunjukkan kita menginginkan hal-hal semacam ini. Kita menginginkan pahala, tapi amal kita tidak ada. Kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kepribadian kita, aktivitas kita, perilaku kita justru menunjukkan bahwasanya kita tidak menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mengharapkan pahala akhirat, maka tentunya harus dibarengi dengan amal yang membuktikan bahwasanya kita menginginkan pahala tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yu'jabu bi nafsihi idza ufi. Apabila sembuh dari sakit, dia merasa sombong akan dirinya. Ketika Allah memberikan kenikmatan berupa kesehatan, sembuh dari sakitnya, mereka berterima kasih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lupa bahwasanya yang menyembuhkan ia dari penyakitnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahkan sampai pada tingkat ia sombong. Dalam artian sembuhnya ia dari penyakit itu mereka menganggap bangga diri, semua ini hasil dari jerih payahnya, hasil dari susah payahnya dia berobat, mencari dokter, mencari tempat berobat yang baik, sehingga ia sembuh dari sakitnya. Lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesembuhan pada dirinya. Wa yaqnatu idza btuli, apabila tertimpa musibah dia putus asa. In istagna batira wa futina, apabila kesusahan menimpanya dia berdoa seperti orang kesurupan. Jadi ada orang-orang yang ketika berada di puncak kesuksesan atau memiliki kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin berupa harta, berupa anak, berupa istri, atau berupa hal-hal yang lain yang bersifat dunia. Namun ketika suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, yaitu sebuah musibah kepada dirinya, dia berdoa kepada Allah, digambarkan oleh Rasulullah seperti orang kesurupan. Menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memaksa Allah untuk memberikan kembali nikmatnya. Namun ketika diberikan nikmat oleh Allah, ia lalai kepada sang pemberi nikmat tersebut. Nah, ini salah satu daripada penyebab nikmat kita diambil oleh Allah, yaitu kita lalai dalam bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in iftaqara qanita wa wahana, bila ia menjadi kaya, dia menjadi angkuh dan jatuh ke dalam kejahatan. Apabila menjadi miskin, dia berputus asa dan menjadi lemah. Ketika kekayaan diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia menjadi orang yang sombong, dia menjadi orang yang angkuh, bahkan menghina orang-orang yang ada di bawahnya. Sehingga ia menepuk dadanya, bangga diri, seolah-olah apa yang ia dapatkan semua ini adalah murni dari kerja kerasnya, murni dari usaha susah payahnya ia, banting tulangnya ia. Melupakan bahwasanya usahamu ini, jerih payahmu ini, usaha keras ini, yang memberikan hasil semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat pada puncak nikmat, dia lupa kepada Allah. Namun di saat kemiskinan melanda dirinya, dia menjadi lemah. Dia berputus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ambil Allah nikmat ini, dia putus asa. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin kembali memberikan nikmat. Sebaliknya, orang-orang yang mukmin adalah orang-orang yang senantiasa mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah lupa bahwa sang pemberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam kondisi bahagia, di dalam kondisi susah, dalam kondisi kaya, dalam kondisi miskin, dalam kondisi sakit maupun sehat, ia selalu mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, belum dikatakan mukmin yang menganggap ujian itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum dikatakan mukmin yang menganggap ujian atau musibah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang mukmin akan menganggap semua musibah yang menimpa dirinya, dalam bentuk apapun, dalam bentuk sakit, dalam bentuk harta, kemiskinan, dalam bentuk permasalahan yang ia hadapi dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, seorang mukmin akan menganggap ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa?
Maksudnya Allah ingin hamba ini lebih dekat lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menginginkan hamba ini untuk senantiasa mengingatnya. Allah ingin menginginkan bahwasanya hamba ini lebih pada tingkat derajat yang lebih tinggi. Ketika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan menguji ia dengan sebuah ujian. Jadi kita jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dilanda masalah, diterpa ujian, diterpa musibah bertubi-tubi, jangan kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah menginginkan kita yang pertama untuk lebih dekat dengannya. Yang kedua, Allah ingin mengangkat derajat kita. Seorang hamba ketika Allah ingin menaikkan derajatnya, maka Allah akan uji ia dalam kehidupan. Dan jangan sekali-kali kita berputus asa atas apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu musibah, entah itu kenikmatan, bahkan dalam dosa-dosa yang kita lakukan. Kita ini tidak lepas dari perbuatan maksiat. Tidak lepas dari perbuatan dosa. Entah itu dosa kecil maupun dosa besar yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah, jangan kalian berputus asa atas ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Luqman al-Hakim kepada putranya. Kata Luqman al-Hakim kepada putranya, wahai anakku, sekiranya pahala seluruh jin dan manusia diberikan kepadamu, maka jangan sekali-kali kamu bangga diri. Jangan sekali-kali sampai kamu lalai kepada Allah Subhanahu. Dan sekiranya seluruh dosa jin dan manusia dilimpahkan kepadamu, jangan sekali-kali kamu berputus asa atas ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus memohon ampunan kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfar. Istighfar bukan hanya sebatas kita mengucapkan kalimat astaghfirullah. Namun istighfar haruslah dibarengi dengan perubahan. Dengan perbaikan diri. Ini yang dinamakan istighfar. Dalam hal apapun, jangan pernah kita berputus asa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yaitu tipe orang yang pesimis. Orang-orang yang berputus asa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tipe yang kedua, kebalikannya. Yaitu orang-orang yang terlalu optimis. Kepedean. Merasa aman. Ini pun dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dikatakan dalam Al-Quran, kelanjutan ayatnya yaitu surat Al-Hud ayat 10. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wala in azaqnahu na'ma ba'da dharra'i massathu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu la farahun fakhur. Yaitu orang-orang yang mana ketika diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, setelah ditimpa musibah atau setelah ia mendapatkan bencana, niscaya dia akan berkata, telah hilang musibah itu, telah hilang bencana itu. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Jadi ada orang-orang ketika ditimpa musibah, ditimpa ujian dalam kehidupannya, ketika musibah dan ujian itu diangkat oleh Allah, permasalahannya diselesaikan oleh Allah, rezekinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan semua ini telah hilang dariku.
Dan ia bangga diri bahwasanya ini semua aku lakukan karena usaha kerasku, karena jerih payahku. Ini orang-orang yang bangga diri. Al-ujub, itu sifat ujub, sifat bangga diri. Jadi menganggap semua yang ada ini, apa yang ia dapatkan ini semuanya 100% dari usahanya. Ia lupa bahwasanya apa yang ia dapatkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesimis kita dilarang oleh Allah, optimis pun kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika kita merasa optimis atau merasa aman, sehingga menjadikan kita bangga diri, maka ibadah ini akan hilang. Ibadah yang kita lakukan dibarengi dengan sifat bangga diri, ujub, maka ibadah ini akan tertolak. Ibadah ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Hadis ini cukup mengena untuk kita. Hadis ini cukup untuk kita lebih introspeksi dalam diri kita. Dikatakan qala iblis la'natullahi alaih li junudihi. Jadi iblis la'natullah berkata kepada pasukannya, berkata kepada bala tentaranya, qala iblis la'natullahi alaih li junudihi, idza istamkantu min ibni adam fi thalathin lam ubali ma amila. Iblis berkata kepada para pasukannya, jika aku sudah berhasil mengganggu anak cucu Adam sehingga dia melakukan 3 hal, maka aku tidak perlu ambil pusing lagi atas pekerjaan apapun yang dia lakukan. Jadi kalau iblis ini berhasil mengganggu manusia dengan 3 cara ini, sehingga manusia ini melakukan 3 hal ini, maka iblis tidak akan perlu bersusah payah untuk menyesatkan dia. Fa'innahu ghairu maqbulin minhu. Maka pekerjaan semua itu kalau dilakukan dengan 3 hal ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja itu? Yang pertama, idza istaktsara amalahu. Itu orang-orang yang merasa amal baiknya itu banyak. Orang-orang yang merasa dirinya banyak dalam beramal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang sudah terjangkit penyakit semacam ini, maka iblis tidak akan bersusah payah, tidak perlu ambil pusing lagi untuk menyesatkan diri. Secara tidak langsung dia sudah akan tersesat sendiri karena ibadahnya tidak akan menghasilkan bagi dirinya, tertolak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa nasiya dzanbahu. Yang kedua adalah mereka orang-orang yang melupakan dosa-dosa. Merasa dirinya banyak amal. Kemudian yang kedua merasa tidak punya dosa. Lupa akan dosa-dosanya. Dan yang ketiga, wa dakhalahul ujub. Itu dikuasai oleh sifat ujub, sifat bangga diri. Kalau tiga hal ini sudah berhasil iblis mengarahkan manusia kepada 3 hal ini, maka iblis tidak akan perlu lagi susah payah untuk menyesatkan manusia. Sebab ketika orang merasa amalnya banyak, merasa melakukan amal banyak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan bermalas-malasan dalam melakukan amal-amal yang lainnya. Artinya apa? Dia telah merasa cukup. Aku sudah banyak amalnya kok. Sudah cukup. Ini sudah ada tabungannya, sudah nanti. Sehingga menjadikan ia tidak lagi mau beramal. Akan tetapi siapa yang tahu bahwasanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada sebuah kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau ini selalu membagi makanan, membagi gandum kepada rakyat miskin ketika beliau menjadi khalifah.
Ada salah seorang sahabat itu berkata kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, sekiranya kamu tahan itu untuk keluargamu, buat kamu makan. Masa kamu bagi terus?" Apa kata Sayyidina Ali? "Kalau sekiranya aku tahu amalku satu saja diterima oleh Allah, aku akan berhenti beramal ini. Kalau tahu satu saja amalku ada yang diterima oleh Allah, selesai, aku tidak akan bagi-bagi. Tapi karena aku tidak tahu amalku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, ya aku harus banyak beramal. Terus. Karena kita tidak tahu mana amal kita ini yang diterima oleh Allah. Sholat kita kah, puasa kita, sedekah kita, belajar kita. Kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah. Nah, karena kita tidak tahu ini, ya kita harus memperbanyak amal dalam hal ini, dalam hal sholat, dalam hal puasa, dalam hal sedekah, dalam hal menuntut ilmu. Terus kita berbanyak. Namun jangan sampai kita merasa bahwasanya kita sudah banyak beramal. Ketika kita sudah merasa banyak beramal, itu tadi penyakitnya nanti. Sudahlah, cukup, sudah banyak amalnya. Nanti lagi lah, kapan-kapan. Yang kedua, lupa kepada dosa-dosanya. Lupa bahwasanya dia adalah seorang pendosa. Hamba yang memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba lupa akan dosa-dosanya, maka dia tidak akan lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia akan menganggap dirinya adalah sosok yang suci, bersih. Tidak punya dosa. Sehingga ibadah, apa sih ibadah? Sholat, aku juga tidak pernah melakukan dosa, ngapain sholat? Puasa sudah cukup. Kemarin Ramadan, ini sudahlah. Lupa akan dosa-dosanya, lupa untuk memperbaiki diri. Lupa akan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu orang yang di dalam hatinya terdapat sifat ujub. Sifat bangga diri. Ketika orang bangga diri, yaitu tadi. Dia merasa amalnya diterima oleh Allah. Dia merasa tidak memiliki dosa. Dia merasa paling baik di antara manusia yang lain. Merasa paling berilmu, paling banyak ibadahnya. Dia merasa apa-apa yang ia dapatkan semua ini adalah dari hasil jeripayahnya. Lupa bahwasanya semua yang ia dapatkan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pembahasan kita malam ini adalah tipe manusia yang ketiga. Yang 1, 2 ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu manusia yang di dalam menjalani kehidupannya itu senantiasa bersabar dan senantiasa beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya, yaitu kelanjutnya surat Hud ayat ke-11, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ilal ladina sabaru wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yaitu kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini tidak hanya sebatas sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ini bukan berarti hanya bersabar ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu dibagi menjadi 3 hal. Yaitu sabar di dalam menjaga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersabar dalam artian bersabar dalam bertakwa kepada Allah, itu menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersabar atas musibah yang menimpa diri. Untuk bertakwa kepada Allah,
untuk senantiasa menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini membutuhkan kesabaran yang besar. Kita harus bangun malam, sholat malam, berusaha susah payah untuk senantiasa sholat pada tepat waktunya. Kita bersabar menahan rasa dahaga dan lapar selama bulan suci Ramadan. Ini kesabaran dalam bertakwa kepada Allah. Kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ia selalu menekan hawa nafsunya untuk tidak melakukan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah. Dia senantiasa bersabar untuk tidak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar untuk tetap berada di jalan yang Allah ridhoi. Bersabar untuk senantiasa meraih pahala dari Allah, meraih kerelaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang menahan kesabaran atas untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita semua ketahui, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah dunia ini kecil dibandingkan musibah kelak di akhirat. Apa musibah di akhirat? Musibah di akhirat itu ketika kita dapatkan amal kita, amal baik kita jauh lebih sedikit daripada amal buruk kita. Ketika dihadapkan mizan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, kemudian amal baik dan amal buruk kita ditimbang oleh Allah, dan hasilnya amal baik kita lebih rendah daripada amal buruk kita, ini musibah buat kita. Ini musibah buat kita. Dalam menjalani kehidupan kita, Allah berikan musibah dalam sempitnya rezeki, dalam berbagai masalah yang menimpa kita. Kemudian kita mampu bersabar dalam menghadapinya. Ini yang kelak akan mengangkat amal baik kita lebih tinggi daripada amal buruk kita. Di situ kita akan mendapatkan musibah itu menjadi nikmat buat kita. Kita menganggap semua musibah yang ada ini adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dalam kisah ketika peristiwa yang menimpa Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, ketika para keluarganya itu dimintai komentar oleh orang yang membunuh Sayyidina Husain, apa yang kamu lihat ini? Husain sudah dipenggal, dibunuh, warganya dibantai. Yang kamu lihat pemandangan ini apa? Kata adiknya Sayyidina Husain yang bernama Sayyidah Zainab, dia mengatakan, ma ra'aitu illa jamil. Tidak ada yang kulihat kecuali keindahan. Tidak ada yang kulihat kecuali keindahan. Ini kesabaran yang begitu besar dalam menghadapi sebuah musibah yang begitu besar. Musibah yang menimpa cucu dari Rasulullah SAW ketika dipandang oleh orang-orang yang dididik langsung oleh beliau di dalam rumahnya, dalam didikan kenabian, memandang semua ujian sebesar ini ada sebuah keindahan, sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita baru dihadapkan musibah kecil, permasalahan kecil, kita sudah lari tunggang langgang, cari solusi ke sana kemari, bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan hal-hal yang justru lebih mendatangkan musibah yang lainnya. Datang kepada orang-orang yang salah. Ini kesabaran. Kemudian senantiasa beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang semacam inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah, dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kajian kita malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan apa saja sih sebab yang menjadikan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mayamin muntajabin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.